Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jeringo Medan. Langsung saja kita ke pembahasan kali ini. Let's go. Kisah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah pertama dan kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, sahabat Amr bin As pernah bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai siapakah yang paling beliau cintai. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Aisyah. Lalu Amr bin As bertanya lagi, lalu siapakah dari golongan laki-laki? Rasulullah menjawab, ayahnya Aisyah, Abu Bakar. Berkat riwayat tersebut, Abu Bakar As-Siddiq memperoleh julukan sebagai kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 tahun selepas tahun Gajah, 573 Masehi, Abu Bakar dilahirkan di Makkah, Jazirah Arab. Ia lebih muda 2 tahun dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafah Utsman bin Amir al-Qurashi At-Taimi. Sebelum memeluk Islam, Abu Bakar adalah seorang pedagang yang kaya raya. Sesudah masuk Islam, seluruh hartanya ia keluarkan untuk kepentingan dakwah dan kesejahteraan umat Islam. Terdapat sejumlah julukan bagi Abu Bakar. Selain kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, julukan paling populer adalah As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Dalam bahasa Arab, As-Siddiq artinya sosok paling jujur dan benar. Julukan ini diperolehnya karena ia senantiasa membenarkan segala ucapan, perbuatan, dan risalah yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah mengenai munculnya julukan ini awalnya ia dapatkan ketika terdengar kabar bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Miraj, lalu diangkat ke langit ketujuh untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa itu, bagi orang-orang kafir Quraisy tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina dalam satu malam saja? Lantas, selanjutnya Rasulullah menceritakan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, orang-orang kafir Quraisy menertawakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Bakar bertemu mereka, orang-orang kafir Quraisy berkata, teman kamu itu, Muhammad, mengaku-ngaku telah pergi ke Baitul Maqdis, Palestina, dalam semalam, ujar mereka sambil terbahak. Lalu, Abu Bakar menjawab, jika ia, Muhammad, berkata demikian, maka itu benar. Abu Bakar termasuk dalam golongan orang-orang yang paling awal masuk Islam atau dikenal dengan golongan As-Sabiqun al-Awwalun. Golongan inilah yang pertama kali mengakui bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka dijamin masuk surga, termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Berdasarkan buku biografi Abu Bakar As-Siddiq tahun 2003, Muhammad Hussein Haikal menulis mengenai perawakan Abu Bakar yang kurus. Sepasang bahunya kecil, wajahnya lancip, matanya cekung, serta dagunya agak menonjol. Kulit Abu Bakar tergolong putih dan urat-urat tangannya menonjol. Abu Bakar memiliki 4 orang istri, yaitu Qutailah binti Abdul Uzza, Zainab binti Amir, Asma binti Umais, dan Habibah binti Harijah. Dari keempat istrinya, ia memiliki 6 anak, 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Salah satunya adalah Aisyah binti Abu Bakar yang merupakan istri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, di masa sakitnya, beliau sudah mengisyaratkan agar digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin umat Islam kala itu. Lantas, usai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mangkat pada 11 Hijriah, 632 Masehi, Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah pertama Islam dalam kekhalifahan Rasyidin. Sebagai khalifah pertama, ia memiliki banyak jasa, salah satunya adalah mengumpulkan Al-Quran. Di waktu itu, ayat-ayat Al-Quran tercecer di banyak tempat, seperti di pelepah kurma, permukaan batu cadas, dan hafalan para sahabat Nabi per surah atau ayat-ayat tertentu. Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit agar mengumpulkan Al-Quran hingga menjadi satu kesatuan. Sekitar 2 tahun 2 bulan memimpin umat Islam, Abu Bakar As-Siddiq wafat karena sakit yang ia derita pada usia 61 tahun, pada 13 Hijriah 634 Masehi. Ia dikuburkan di samping makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sekilas kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq kekasih Rasulullah. Semoga bermanfaat bagi kita.
Dan jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, subscribe, komen dan share agar kamu tetap dapat informasi dari video-video berikutnya. Terima kasih sudah mendukung kami, semoga kita semua senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.